Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Dari Gondang Dia ke Cikini, dari Kebayoran ke Jakarta Kota. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita punya sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita percaya biarlah kita pagi ini mau berterima kasih. Bukan hanya karena kita punya nafas, bukan hanya karena kita dikasih kesempatan menjalani hari ini, tetapi kita mau bersukacita bahwa hari ini akan ada hal-hal baik terjadi. Sekalipun mungkin kemarin kita udah mikirnya, waduh besok nih ada banyak ini kerjaan, aduh besok ada banyak masalah, ada banyak tantangan, tapi kita mau mulai sikap kita pagi ini berterima kasih. Baru mengawali kita sudah berkata terima kasih. Jadi berterima kasih bukan di akhir, tapi di awal hari ini kita berterima kasih sama Tuhan bahwa hari ini percaya banyak hal baik terjadi. Terima kasih ya Tuhanku, kita pujikan NKB 134, NKB 134 bait pertama dan yang kedua. Terima kasih ya Tuhanku, NKB 134 bait pertama dan yang kedua. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat, dipenuhi oleh kasih-Mu yang curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda ku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu besar dan mulia, dan biarlah kami senantiasa belajar melihat bahwa kasih Tuhan selalu ada, selalu baru setiap pagi. Dan pagi ini kami mau dengarkan sabda-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka lanjutan bacaan kita dari 2 Raja-Raja 2, 2 Raja-Raja 2 ayat 9, 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 13. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 13. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 13. Kita baca, dengarkan sabda Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Warisan Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin kita wariskan kepada generasi selanjutnya? Saya ingat dulu punya seorang mentor yang menurut saya sih luar biasa pelayanannya. Namanya Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Namanya sama kayak saya. Kecilnya sama-sama kecil. Cuma kalau saya gemuk, kalau dia kurus. Tapi tingginya sama. Pak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan ini adalah pendeta emeritus di GKI Beringin. Dia pendeta emeritus di sana, tapi diperbantukan juga di Karangsaru.
waktu saya praktek di Karangsaru, GKI Karangsaru Semarang. Beliau ini seorang yang melayani luar biasa. Bahkan dia udah emeritus ya. Satu, gereja Karangsaru bukan gerejanya dia. Kedua, dia bukan konsulen, jadi bukan pelayanan utamanya. Dia hanya dimintain tolong. Tetapi pendeta emeritus Andreas Gunawan tuh luar biasa. Yang saya salut ketika kami, bukan hanya ketika perjamuan kudus, tapi pelawatan biasa aja. Biasa kan pendeta emeritus diperbantukan sakramen, perjamuan, atau apa gitu. Tapi kadang ikut pelawatan. Satu kali pelawatan ke orang, kebetulan di jemaat kami ada satu keluarga, karena di Karangsaru itu kan Tionghoa Totok ya, dan pendeta emeritus Andreas Gunawan ini juga orang Tionghoa. Ada satu keluarga Tionghoa tapi istrinya dari keluarga Jawa. Nah, keluarga Jawanya ini juga yang Jawa banget, pakai bahasa kromo. Yang saya salut, dia bisa ngomong kepada si engkong pakai bahasa Hokkien, tapi habis itu dia bisa ngomong sama eyangnya pakai bahasa kromo Inggil, dan mendoakan kedua-duanya dengan dua bahasa. Dan beliau nggak cuma doain, sampai duduk di sebelah lesehan seorang pendeta emeritus, lesehan. Yang melihat itu saya jadi tersentuh sekali gitu ya. Beliau umurnya waktu itu sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu, umurnya udah 70-an ya, berarti sekarang udah masuk 80 mungkin ya. Orang yang tanpa sadar mewariskan pengalaman, kerinduannya, kecintaannya, pastoral dan pelawatan kepada saya, yang bukan siapa-siapa, anaknya bukan, cuma di Karangsaru juga 6 bulan, ketemu sama dia juga nggak tiap hari, diperbantukan waktu itu kami cuma dalam waktu 3 bulan. Tapi saya langsung terinspirasi untuk menjadi pendeta yang minimal sama seperti Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Dia nggak ada rencana mewariskan itu kepada saya, tapi saya terinspirasi, dan saya percaya bahkan nggak cuma saya, banyak orang yang terinspirasi kesetiaannya melayani. Nah, Bapak Saudara, begitu juga pada Elia. Elia adalah sosok yang nabi yang mungkin tidak tercatat banyak seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Dia nabi yang berkecimpung banyak di Israel Utara, kalau Yesaya, Yeremia di Israel Selatan. Jadi ibaratnya di bangsa yang bukan bangsa garis utamanya darahnya bangsa Israel yang kita kenal gitu, orang perjanjian. Tapi dia membawa orang-orang Israel untuk kembali menyembah kepada Tuhan. Sendirian, temannya nggak banyak. Jadi kalau nabi-nabi Yeremia, Yesaya itu mereka ada nabi-nabi lain di sebelah kanan kirinya, anak buahnya, teman-temannya. Kalau ini dia benar-benar sendirian, berhadapan dengan nabi-nabi Baal yang notabene-nya 400-an. Dia bisa nggak pakai ilmu aja, dia dipukulin rame-rame juga mati gitu. Tapi yang ajaibnya dari Elisa itu keberaniannya menghadapi 400 orang nabi Baal dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Elisa ini adalah hamba yang melayaninya. Ada yang bilang dia anaknya janda Sarfat, ada yang bilang dia ketemu di satu perjalanannya dia. Tapi anak muda ini walaupun dia adalah hamba, tapi udah menganggap Elia sebagai ayahnya. Nah, ketika Elia sudah waktunya, Tuhan bilang suruh pulang, bukan dengan kematian. Jadi yang terangkat ke surga itu di dalam kitab hanya 2, Henokh dan Elia. Elia menginspirasi Elisa untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai nabi. Menjadi nabi yang melayani, mengubah hati orang-orang yang menyembah Baal kembali kepada Tuhan. Dan memang dibanding nabi lain, dia yang paling banyak tindakan ajaibnya ya. Kalau saya Yeremia nggak lebih banyak khotbah nulis daripada kalau Elisa ini yang paling banyak. Sama kayak Musa lah, belah air, nurunin hujan api kayak gitu, buat tulah apa segala macem gitu. Dan Elisa terinspirasi untuk melanjutkan pekerjaan yang walaupun kelihatan hebat ya, dikasih kekuatan ajaib, tapi susah dan hidupnya selalu terancam. Tapi Elisa tersentuh, bahkan sedih ketika Elia pergi.
dia mewariskan hal besar kepada Elisa. Nah Bapak Ibu, apa yang mau kita wariskan kepada orang-orang di sekitar kita? Kita harus jadi inspirasi tentunya. Nggak bisa kita cuma sekadar hidup, pokoknya kerja, cari cuan, pelayanan, puaslah dengan hal-hal seperti itu. Keluarga saya, anak-anak sukses, mentas. Sudahkah kita menginspirasi orang hari ini? Kita harus bisa menginspirasi, karena Tuhan kan pengen seluruh dunia jadi muridnya Tuhan ya. Termasuk kita juga harus menjadi guru-guru bayarannya Tuhan, supaya kita memuridkan dunia ini. Gimana dunia ini bisa jadi murid kalau kita aja nggak bisa menginspirasi dan jadi teladan. Nah semoga di hari ini kegiatan yang tindakan mungkin sederhana, mungkin cuman kita lebih sabar aja ngadepin pelanggan, tetapi pelanggan bisa jadi dia menjadi murid kita ketika lihat kita sabar. Saya udah minta ini nggak jadi, minta itu nggak jadi, habis itu pergi, besok datang lagi tapi masih dilayani dengan baik. Hebat ini orang ini, udah saya bikin kesel tapi masih aja baik. Orang itu jadi murid kita. Kita nggak perlu banyak-banyak punya murid. Jadi murid Tuhan dan memuridkan dunia ini mungkin cuma butuh 1-2 orang aja yang kita muridkan selama hidup kita. Tapi itu membutuhkan inspirasi dari kita, tindakan kecil sederhana yang setia kita lakukan. Entah itu kesabaran, kerendahan hati, kebaikan, ketulusan, kejujuran. Buah-buah roh yang bisa kita bagikan. Tuhan mampukan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi inspirasi. Kami menjadi guru dan memuridkan dunia ini agar orang-orang makin kenal Tuhan. Dan kami rindu untuk mewariskan satu hal yang berharga di dunia kami saat ini. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, perjuangan kami, dan biarlah banyak orang terinspirasi mulai dari kami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.